Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan potensi ancaman yang muncul dan potensi keuntungan yang didapatkan dari wilayah yang bercirikan Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami. Adapun anggota kami yaitu M. Haige Jimlia, Nur Khairul Masyur, Andini Amalia Putri, Nurwiri Adesia, saya sendiri Husnul Khatimau, Nur Sapna Salsabila, Naomi Megastriani Rewa. Baiklah, untuk materi pertama saya persilahkan kepada saudara M. Haige Jimli. Kepadanya disilahkan. Baik, potensi ancaman yang muncul dari wilayah yang berciri Nusantara. Ancaman wilayah berciri Nusantara yang pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan pulau kecil sedang menghadapi ancaman nyata yang merupakan efek dari perubahan iklim. Dampak itu berupa banjir, naiknya permukaan air laut, dan naiknya kadar keasaman laut. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa negara melakukan adaptasi dengan membuat tanggul pantai yang terbuat dari semen dengan bantuan lembaga-lembaga internasional atau negara-negara asing. Selain itu, ada beberapa negara yang melakukan reklamasi di pinggir pantai untuk menyelamatkan kehidupan di pesisir yang terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat naiknya permukaan laut. Indonesia sendiri telah kehilangan sekitar 29.000 hektar akibat kenaikan permukaan laut di kawasan utara Jawa dan kawasan lainnya Babar Hafaz. Hingga kini, masalah kenaikan air laut menjadi suatu masalah global. Baiklah, untuk materi kedua, saya persilahkan kepada saudara Khairul, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua. Ancaman wilayah berciri Nusantara. Di era globalisasi masih dililit krisis di bidang pendidikan akibat wilayah Indonesia yang berciri Nusantara, sehingga pelayanan pendidikan terutama di daerah-daerah terpencil seperti di pulau luar Jawa pada kenyataan pada dana APBN atau anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan khusus untuk pendidikan sudah 20%. Berbagai masalah yang menghambat proses pendidikan di suatu daerah masih sering muncul seperti jalanan untuk mengakses daerah terpencil yang masih kurang memadai. Saran dan prasarana menjadi salah satu hambatan utama yang merintangi berjalannya suatu proses pendidikan di daerah terpencil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, materi ketiga, saya persilahkan kepada saudara Andini Amalia Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Keuntungan dari wilayah bercirikan Nusantara. Indonesia yang memiliki wilayahnya yang bercirikan Nusantara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 2/3 dari wilayah berupa lautan Indonesia, yaitu 6,32 juta kilometer persegi, dan 17,544 pulau
pulau-pulau dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Di samping itu, secara geografi, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yang letak geografi yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus berketergantungan yang tinggi terhadap kelautan. Sekian dari saya, terima kasih. Materi saya Adesia tanya. Berikutnya keuntungan dari wilayah berciri Nusantara. 1. Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya perairan, banyak terdapat selat-selat. Salah satu selat di Indonesia yang juga merupakan selat yang terkenal di dunia internasional yaitu Selat Malaka. Selat Malaka adalah sebuah selat yang terletak di antara semenanjung Malaysia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Pulau Sumatera di Indonesia. Selat Malaka mempunyai peranan penting bagi dunia internasional karena letaknya strategis. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya terusan Suez atau terusan Panama. Baiklah, untuk materi silakan kepada Nur Sapna Sabila, kepadanya silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi tentang keuntungan dari wilayah berciri Nusantara. Keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati atau non-hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan serta dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi terakhir, saya persilahkan kepada Naomi Mega Suryani Rewa. Kepadanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang keuntungan dari wilayah berciri Nusantara. Indonesia menjadi salah satu dari ratusan negara di dunia yang telah menginformasi kasus infeksi virus corona dan tengah menghadapi ribuan kasus yang sudah teridentifikasi. Epidemiolog Indonesia dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan Indonesia memiliki keuntungan dalam persebaran wabah penyakit ini karena merupakan negara kepulauan. Negara kepulauan seperti Indonesia akan memiliki pola khusus tersendiri karena adanya batas alam yang dibatasi laut. Ini seperti lockdown natural yang diberikan alam. Hal ini membuat penyebaran virus sedikit terhambat karena terpisahnya wilayah-wilayah di Indonesia oleh lautan. Dengan demikian, pergerakan masyarakat bisa lebih mudah untuk diatur sehingga tidak menjangkau pulau lain yang masih belum terinfeksi. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sehingga berciri Nusantara tentu saja akan memiliki potensi ancaman dan potensi keuntungan yang didapat dari wilayah berciri Nusantara ini.
Namun dengan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keamanan dan kesejahteraan negara, Indonesia memerlukan kesadaran dan peran seluruh warga negara Indonesia agar bersama-sama menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.